Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fajamdani. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Fisika dari semester 4, kelas 4 SPT. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari dua jurnal yang telah saya pilih. Nah, kedua jurnal tersebut berkaitan dengan efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu ya, terjadi akibat adanya meningkatnya emisi gas-gas tertentu yang menyebabkan pemanasan global. Nah, dua jurnal yang saya pilih isinya yaitu tentang emisi dari sektor transportasi darat di Kota Pontianak, dan yang kedua yaitu emisi karbon akibat kebakaran hutan di Kalimantan Barat. Kedua fenomena ini itu memiliki keterkaitannya dengan konsep fisika, khususnya dalam hal perbedaan panas, termodinamika, serta dinamika fluida dalam atmosfer. Oke, jurnal yang pertama yaitu membahas inventarisasi emisi dari sektor transportasi darat di Kota Pontianak, dengan fokus pada gas-gas pencemarnya seperti karbon dioksida, NOx, SO2, dan PM10 yang dihasilkan oleh berbagai jenis kendaraan bermotor. Proses pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor melibatkan prinsip-prinsip termodinamika, khususnya siklus Otto. Untuk mesin bensin dan siklus diesel untuk mesin berbahan bakar solar. Dalam kedua siklus tersebut, bahan bakar mengalami pembakaran dalam ruang bakar menghasilkan ekspansi gas yang mendorong piston untuk menghasilkan kerja mekanis. Namun, pembakaran yang tidak sempurna menyebabkan pelepasan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida yang memiliki efek beracun pada sistem pernapasan manusia. Nah, pada jurnal ini menunjukkan bahwa kendaraan berbahan bakar solar seperti truk dan bus memiliki kontribusi yang lebih besar dalam menghasilkan NOx dan SO2 dibandingkan kendaraan berbakar bahan bakar bensin. Ini dapat dijelaskan melalui kinetika reaksi kimia dalam pembakaran bahan bakar, di mana pada suhu tinggi dalam mesin diesel, nitrogen dari udara dapat bereaksi dengan oksigen membentuk nitrogen oksida atau NOx. Selain itu, kandungan sulfur dalam solar yang lebih tinggi dibandingkan bensin menyebabkan emisi SO2 yang lebih besar, sesuai dengan hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa jumlah massa sebelum dan sesudah reaksi harus tetap sama. Nah, selanjutnya dalam konsep dinamika fluida, gas-gas hasil pembakaran dari kendaraan motor mengalami difusi dan konveksi di atmosfer. Proses konveksi ini terjadi akibat perbedaan suhu antara permukaan bumi dan lapisan atmosfer bumi yang lebih tinggi. Ketika udara di dekat permukaan bumi menjadi panas akibat emisi gas rumah kaca, udara tersebut mengalami ekspansi dan naik ke atmosfer, membawa serta polutan yang kemudian dapat tersebar ke daerah yang lebih luas. Nah, fenomena ini juga berkaitan dengan efek urban heat island atau UHI, di mana daerah perkotaan seperti Pontianak mengalami suhu yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya karena akumulasi panas dari aktivitas manusia dan emisi kendaraan. Nah, di jurnal ini eh, juga membahas bahwa tingkat polusi dari transportasi darat sangat dipengaruhi oleh kepadatan lalu lintas dan efisiensi mesin kendaraan. Kendaraan yang lebih tua dan kurang terawat cenderung menghasilkan lebih banyak polusi karena proses pembakaran karena proses pembakarannya yang kurang efisien. Oleh karena itu, regulasi mengenai standar emisi dan perawatan kendaraan sangat diperlukan untuk mengurangi dampak buruk dari emisi kendaraan terhadap lingkungan. Selain itu, ada aspek fisika lain yang berhubungan dengan emisi dan transportasi, yaitu efek Doppler. Nah, dalam efek Doppler ini itu ke, kaitannya dengan suara. Kendaraan yang bergerak dengan kecepatan tinggi dapat menghasilkan gelombang suara yang mengalami pergeseran frekuensi akibat efek Doppler,
yang bisa memperparah dampak polusi suara di daerah perkotaan. Polusi suara ini tidak hanya mengganggu kenyamanan manusia, tetapi juga berdampak pada kesehatan seperti peningkatan stres dan gangguan tidur. Nah, kemudian di jurnal ini juga menyoroti hubungan antara polusi udara dan kondisi cuaca. Gas-gas hasil pembakaran kendaraan tersebut dapat berinteraksi dengan sinar matahari dan membentuk senyawa baru yang berbahaya bagi kesehatan manusia seperti ozon troposfer. Nah, interaksi ini dipengaruhi oleh radiasi matahari yang berkaitan dengan konsep elektromagnetik dalam fisika. Radiasi matahari memicu reaksi fotokimia yang menghasilkan ozon dan partikel polutan lainnya yang dapat memperburuk kualitas udara di daerah perkotaan. Nah, apa sih solusi untuk mengurangi emisi dari transportasi ini? Nah, tentunya itu edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengurangan emisi juga menjadi faktor penting untuk solusi mengurangi emisi transportasi ini. Penggunaan transportasi publik, peningkatan ruang hijau di kota, serta inovasi dalam energi terbarukan dapat menjadi solusi juga dalam jangka panjang untuk mengatasi ini. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara fisika dan lingkungan, juga kita dapat memahami lebih baik menge- memahami lebih baik langkah-langkah nyata untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari jurnal yang pertama. Kita lanjut ke jurnal kedua. Oke, baik. Kita lanjut ke jurnal yang kedua. Nah, jurnal kedua itu membahas tentang pendugaan emisi CO2 akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat selama periode 2000 dan 2000 sampai 2009. Oke. Nah, proses pembakaran hutan yang yaitu melepaskan energi dalam bentuk panas dan cahaya yang berkaitan erat dengan hukum termodinamika pertama, yaitu kekekalan energi. Ketika bahan organik terbakar, energi kimia yang tersimpan dalam senyawa karbon dilepaskan sebagai energi panas, yang pada gilirannya itu memanaskan atmosfer di sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan suhu lokal dan dapat berkontribusi pada kenaikan suhu global apabila terjadi dalam skala besar. Selain itu, emisi gas rumah kaca yang dilepaskan dari kebakaran hutan seperti CO2 dan metana atau CH4 merangkap radiasi inframerah dari matahari yang dipancarkan kembali oleh permukaan bumi. Nah, dalam jurnal ini disebutkan bahwa sebaran hotspot yang menunjukkan area kebakaran cenderung meningkat selama periode yang diteliti, terutama pada tahun-tahun dengan curah rendah. Hal ini dapat dijelaskan dengan konsep fisika tentang kapasitas kalor dan perpindahan panas. Tanah dan vegetasi yang kering memiliki kapasitas kalor yang lebih rendah dibandingkan tanah yang lembab, sehingga lebih mudah terbakar ketika terkena sumber panas seperti gesekan antara tumbuhan kering atau putung rokok yang dibuang sembarangan. Selain itu, meningkatkan karbon dioksida dalam atmosfer juga mengubah keseimbangan energi di bumi yang dapat diamati melalui hukum Stefan Boltzmann yang menyatakan bahwa total energi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam sebanding dengan pangkat 4 dari suhu absolutnya. Dengan bertambahnya konsentrasi CO2, lebih banyak energi panas yang terperangkap di atmosfer, menyebabkan peningkatan suhu global. Nah, selain itu, kebakaran hutan juga dapat dikaji melalui hukum konduksi dan konveksi. Nah, ketika suatu daerah hutan terbakar, panas yang dihasilkan akan menyebar melalui konduksi ke material yang berdekatan, menyebabkan penyebaran api yang lebih luas. Konveksi panas terjadi ketika udara panas naik dan udara yang lebih dingin menggantikannya, yang seringkali mempercepat penyebaran kebakaran. Sehingga fenomena ini juga berkaitan
berkontribusi terhadap peningkatan angin lokal yang dapat menyebabkan api menyebar lebih cepat ke area yang lebih luas. Nah, kebakaran hutan yang masif tidak hanya menghasilkan emisi karbon dioksida, tetapi juga partikel halus yang dapat meningkatkan polusi udara. Partikel ini dapat menyebar melalui dinamika fluida atmosfer dan berinteraksi dengan uap air, membentuk awan yang lebih pekat dan mengganggu pola curah hujan dalam skala yang lebih besar. Akumulasi partikel ini juga dapat menyebabkan perubahan pada reflektivitas atmosfer atau albedo bumi yang yang mengakibatkan perubahan dalam keseimbangan energi bumi dan mempengaruhi iklim global. Nah, kemudian apa sih solusi untuk mengurangi kebakaran hutan ini? Nah, ada tiga saja yang bisa saya berikan, yaitu pengelolaan lahan yang lebih baik untuk mencegah penggunaan teknologi pemantauan seperti deteksi hotspot, kemudian peningkatan kesadaran mahasiswa akan bahayanya pembakaran hutan. Nah, itu merupakan solusi untuk mengurangi kebakaran. Nah, oke, sekarang adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari resume saya ini yaitu emisi dari transportasi dan kebakaran hutan itu berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Kemudian konsep fisika itu membantu memahami proses di balik fenomena yang terjadi pada dua jurnal ini. Kemudian solusi jangka panjang yang bisa digunakan untuk kedua dari jurnal ini bisa dengan regulasi, teknologi, dan juga bagaimana kesadaran masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai resume saya dari dua jurnal yang telah saya pilih. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.